Oke, kali ini kita akan pasang IC RF ya. Jadi ini ada kasus HP Samsung A10. Ini awalnya mati total ya. Mati total, dicek ternyata konslet kecil ya. Setelah ditelusuri, konsletnya itu berada di IC RF. Nah ini masih terbuka ya. Lalu IC RF ini yang konslet, dan saya sudah carikan untuk IC RF ini. Kita akan coba pasang ya. Gimana cara pasangnya, apakah bisa berhasil atau enggak, kita akan coba lakukan. Nah, untuk IC nya sendiri ini ya. Jadi ini menggunakan IC nya serinya 114640 ya. Ini IC nya ya. Ini saya ada punya stok 2. Coba kita buka dulu ya untuk IC ini. Oke. Ya, untuk IC yang baru, pembelian baru itu ya nggak selalu berhasil diganti ya. Ini saya lihat sudah ada timahnya ya. Biasanya kalau yang baru tuh masih kuningan, belum ditambahin timah. Ini masih sudah ada timahnya ini. Oke, kita akan coba aja ya. Jadi alangkah lebih baiknya ya ini tambahin lagi ya pinggirnya, kasih timah ya. Nah, bisa juga gunakan ini timah pasta ya. Jadi sebelumnya kita kasih plug dulu untuk di IC nya. Lalu ini kita kasih sedikit aja timah ya, di bagian pinggirnya aja ya. Nah, ini secukupnya aja, seperti ini ya, dilumurin. Lalu kita solder. Tengahnya nggak usah ya, tapi kalau teman-teman IC nya ini masih kuningan, belum ada timahnya, ya tengahnya harus dikasih ya. Tuh. Jadi timah yang pasta itu lebih gampang tuh. Oke, jadi seperti itu ya, nggak perlu nekan banget, dilewatin aja dengan mata solder yang panas, dia bentuk sendiri ya. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Nah, lalu untuk di pin yang ada di PCB, kita rapikan lagi untuk di pinggirannya aja, tengahnya nggak usah, pinggiran ini aja ya. Pin-pin yang banyak ini, yang kaki-kaki ini aja. Kita tambahin plug dulu. Ya, seperti ini. Lalu gunakan timah gulung begini. Nggak usah kasih timah pasta, nanti takutnya dia melebar. Jadi pakai timah gulung aja, dan di ujung ini mata solder sudah ada timahnya. Jangan terlalu banyak, dikit aja, yang penting dia ada timahnya sedikit ya, nempel. Kalau nggak nempel, digosok menggunakan serabut, pastiin dia nempel ya. Nah, seperti ini, nempel. Lalu pinggirnya aja ini pinggirnya aja pelan-pelan ya. Tuh, gitu aja ya, pelan-pelan. Nah, kalau dia delemok-delemok nggak apa-apa, nanti dia rapin lagi. Tuh, yang penting kakinya sudah nyampur sedikit dengan timah yang lunak ya. Ini kan macam masih serut ya. Nah, oke. Gini terus ya, rapikan sampai dia nggak jenjing. Jadi ada kaki yang belendu, ada yang kaki yang enggak.
pastiin rapi. Nah, intinya dia sudah berganti timahnya dengan yang lunak ya, seperti ini. Oke, rapiin lagi. Ya, seperti ini. Yang penting kakinya sudah rapi ya. Lalu kita pasang. Oke. Kita lap dengan tisu. Oke, lalu untuk masangnya jangan kebalik. Ciri-cirinya bagaimana? Kita mesti ambil dulu IC-nya. Dan kalau kita lihat, nggak tahu kelihatan enggak nih. Ini saya zoom dulu ya. Kelihatan enggak ya kira-kira ya? Angkanya, oh nggak kelihatan ya. Oke, itu 11, 4, 6, 40 ya. Itu berada yang di atas. Ini kita posisikan pembacaannya itu seperti ini ya. Jadi nomor serinya itu di atas ini 11460, supaya nggak salah posisinya. Ini di bawah antena konverter ya. Oke, sebelum saya pasang, saya coba blower sedikit untuk di bagian ini ya, bagian PCB nya sebelum ini kita pasang, karena kan tadi habis di solder ya, penambahan timah, supaya rata aja ya. Nah, tambahin solder, bukan solder, blower ya, di blower begini aja. Oke, lalu ini sudah kita tentukan tadi posisinya. Biarkan dia kering dulu, posisinya begini. Dan untuk IC RF ini, proses pemasangan jangan terlalu lama ya, nggak boleh lama, nggak boleh panas gitu ya. Nah, ini presisikan ya teman-teman. Kalau presisikan itu ya sepas mungkin. Kalau misalnya nggak pas ya dia kadang goyang ya. Tapi relax aja, masang kayak gini nggak apa-apa, relax. Kalau dia misalnya kurang pas ya senyaman mungkin, gimana nanti pasnya gitu aja. Setelah kayak agak presisi, biasanya saya tambahin plug lagi. Plug ini untuk untuk merapikan kakinya, sekaligus untuk menahan panas saat di blower. Jadi ya biar lebih pas aja ya. Ini setelannya kalau mau gunakan 350 yang lebih juga enggak masalah ya. Tapi yang perlu teman-teman pahami, yang penting dasarannya udah dikasih timah ya. Oke, cukup gitu aja. Goyang sedikit. Oke, seperti itu. Lalu kita dinginkan ya. Nah, ini sudah terpasang. Oke, kita perhatiin kaki-kakinya. Lalu setelah ini, sambil nunggu dia dingin sedikit, kita coba cek untuk kaki kapasitornya. Kongslet enggak gitu ya. Kaki kapasitor yang mana? Di atasnya. Nah, di setiap IC itu pasti ada kapasitor tegangan kerjanya ya. Ini kapasitornya nih. Ini kita ukur konslet enggak. Kalau di IC PA di sini, jadi berdekatan dengan IC-nya itu pasti ada kapasitornya. Nah, ini kita coba ukur konslet enggak. Harus keluar nilai ya. Setelan dioda mode ini tempelkan di sini. Lalu ini harus keluar nilai. Nah, ini yang sebelahnya biasa 0 ya. Lalu sebelahnya harus keluar nilai. Nah, ini sudah keluar ya. Artinya ini IC sudah terpasang dengan baik. Oke teman-teman, ini saya cas kurang lebih berapa ya? Mungkin ada 10 menit kurang lah.
Nah ini sudah 6% ya. Kita langsung nyalakan aja ya sambil dicas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ini nanti nggak muncul sinyalnya ya masih ada stok satu lagi dipasang ya. Jadi ya begitu ya. Kita tuh sebagai teknis itu kadang ya suka dukanya ya. Suka itu kalau ini langsung goal, dukanya itu kalau sudah nggak goal ganti lagi, nggak goal ganti lagi IC, nggak goal ganti sampai 5 kali. Itu kan modalnya ini udah berapa. Nah itulah. Oke, ini dia sudah terbuka ya. Tuh pinnya saya nggak tahu. Nih masukkan pin ya. Kita lihat sinyalnya dulu ya, itu yang utama. Mantap jiwa, mempesona. Lihat 4G nya udah mentok keluar ya nih. Alhamdulillah. Oke lah, mantap ya. Nah ini belum dipasang ini ya, karena ini juga berhubungan dengan ini. Sinyal di sini tuh berhubungan, jadi nanti kalau itu udah dipasang ini sudah penuh ya sinyalnya nih. Oke lah, ini sudah berhasil untuk kita tadi bahas bareng-bareng dari proses awal sampai akhir ya. HP ini sempat engkel-engkelan ya sama ibunya, bilangnya nggak mau ngecas, padahal HP-nya bukan nggak mau ngecas tapi konslet di bagian ini nih ya. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat.